Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian Euro USD pada hari ini tanggal 20 Maret 2023 hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di Euro USD pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai seperti biasa, disclaimer dulu bagi teman-teman semua yang nonton bahwa semua apa yang diberikan di dalam analisa video ini merupakan edukasi semata, yang dimana kita di sini tujuannya adalah untuk belajar bersama, untuk belajar bareng bagaimana menganalisa market dan juga bagaimana supaya kita bisa memprediksi kemana arahnya nanti market Euro USD pada hari ini. Jadi segala keputusan trading, baik itu open posisi buy dan sell, itu kembali lagi menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri. Karena itu merupakan akun trading teman-teman juga. Ya, intinya di sini kita belajar bersama supaya kita tahu pergerakan arah selanjutnya daripada Euro USD pada hari ini. Jadi untuk di minggu lalu seperti yang sudah saya katakan juga, jika harga itu bisa break 6370 ya, 6370 di break ya, teman-teman bisa lihat juga ketika 6370 di break dan kemudian retestnya di sini teman-teman bisa lihat bahwa retestnya ini tepat masuk ke dalam area demand kita di sini ya, demand kita yang saya kotakkan di sini. Dan kalau kita lihat mencari konfirmasinya itu adalah teman-teman bisa lihat di H1 atau enggak bisa lihat di enggak, di H1 lebih bagus ya. Di H1 lebih bagus. Kenapa? Sebenarnya di H4 bisa, tapi karena itu time frame terlalu besar sih sebenarnya bisa aja. Tapi untuk di H1 ini sangat bagus juga, yang dimana teman-teman lihat jika turunnya ini ya semenjak dia retest 6370 ya, ini kita lihat di time frame H1 ya. Semenjak dia retest di break 6370 ini di break ke atas, kemudian dia membentuk doji ya, dan kemudian ada candle bearish ya, dan harga ini kemudian turun masuk ke dalam area area demand kita yang sudah saya plotkan hari Jumat kemarin ya, yang sebesar ini. Dan ketika dia harga turun, teman-teman bisa lihat bahwa disinilah yang namanya price action ya, tanpa kita melihat bentuk candle pun price actionnya bagus di sini, yang dimana kalau teman-teman lihat dari candle yang ini ya, candle yang di sini, dari dia body besar ekor pendek, kemudian mulai ada ekor panjang dengan bodi kecil, kemudian lagi ada ekor panjang bodi kecil sampai dia menciptakan doji ya. Intinya candlenya ini semakin lama semakin kecil ya. Semakin lama semakin kecil, dan harga ini juga masuk ke dalam area demand H4. Jadi semenjak dia masuk ke area demand H4, teman-teman bisa lihat rejection itu pasti selalu ada ya. Di reject lagi ke atas, di reject ke atas, di reject ke atas, sampai akhirnya satu candle setelahnya itu akhirnya ada satu candle bullish ya, ada satu candle bullish, dan dimana itu mengindikasikan bahwa para buyer akhirnya mulai menguasai market kembali. Jadi siapapun yang ngebuy setelah dia setelah dia retest area demand di sini pasti sudah profit dengan target di 6870 ya, targetnya di 6870. Jadi teman-teman yang kemarin sempat buy di Euro USD kemarin sudah profit juga. Dan sekarang bagaimana nih untuk Euro USD ya, dan kemarin saya juga sempat lihat ada yang komen di Euro USD bahwa di H4 seperti ada QM ya, di H4 seperti ada QM untuk sell. QM sellnya itu maksudnya seperti ini ya, yang dimana dia membuat lower low ya, dimana dia membuat lower low, dan di sini dia membuat higher high ya, yang dimana kalau menurut saya pribadi ya, untuk saya pribadi pola QM yang sebenarnya ya itu nggak apa-apa sih, ini kan pandangan teman-teman ya. Apakah di sini QM sell ya, secara teori itu ya ada QM-nya, tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau menurut saya pribadi untuk QM itu seperti ini ya. Misalnya harga itu dari yang sebelumnya naik ya, dari yang sebelumnya naik ya, harga sebelumnya naik, kemudian dia break low sebelumnya, di sini. Dan kemudian dia datang untuk retest lagi ya, jadi kita bisa mengindikasikan bahwa di sini ada QM sell di sini ya. QM sell kenapa? Jadi harga yang pertama itu yang dibuat adalah higher high ya, higher high, dan ketika dia membuat higher high, ketika dia retrace turun, harga membuat lower low
ya, higher high dan buat lower low, dan ketika dia retest balik lagi naik di sini, harga kemungkinan akan membuat penurunan, yang dimana kemungkinan harga bisa membuat KM sell seperti ini ya. Dan kalau kita lihat contohnya yang ada di sini, ya memang di sini ada seperti pola KM sell memang, tapi permasalahannya adalah dia tidak di dalam area yang apa ya bisa saya bilang ya. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi untuk di H4 KM sell di sini secara bentuk ya ada untuk KM sell memang, tapi untuk pattern dia untuk bergerak naik ya sebenarnya sih dia sudah membuat lower low juga dari sini ya. Kalau saya lihat di sini dia sebenarnya dia membuat lower low dari sini, dia juga membuat lower low dari sini. Oleh karena itu kenapa saya bilang KM buy kemarin itu karena saya lihatnya di daily ya. Saya lihatnya di daily yang dimana di sini dia membuat lower low, tapi dia di sini buat higher high ya. Dia buat lower low, higher high, dan kemudian dia ketika datang turun harga kemudian benar-benar naik. Jadi seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Walaupun sudut pandang kita beda-beda, yang penting kita sama-sama tahu bagaimana menganalisa market. Untuk sekarang, apakah kita bisa mengharapkan untuk harga itu kembali turun atau kembali naik? Kalau dilihat ya, kalau kita lihat secara Fibo sekarang ya. Kalau sekarang Fibo-nya itu harga sudah melewati 61,8 ya. Harga sudah melewati 61,8, berarti otomatis harga bisa aja menuju ke 76,8 atau enggak 78,6 ya, terserah teman-teman, sebelum naik ke 100% ya. Dan permasalahannya sekarang adalah kalau dilihat di daily ya, di daily kita di sini walaupun ada satu candle bearish besar ya, candle bearish besar ini terjadi akibat adanya news Credit Suisse itu ya. Ya, akibat ada Credit Suisse di situ sehingga kita melihat satu candle besar untuk sell posisi di sini. Dan sekarang harga sedang merangkak naik untuk mengcover semua apa yang ada di candle sebelumnya. Apakah kita bisa untuk ambil posisi sell? Secara momentum kita memang masih dikuasai karena satu candle bearish besar ini belum habis ya. Tapi permasalahan berikutnya adalah ketika Euro USD ini bergerak naik, dia selalu menciptakan rally based rally ya. Bahasanya rally based rally itu di H4 adalah dia selalu membuat struktur demand yang baru ya. Untuk sekarang struktur demand yang baru adalah ada di area ini. Nah, area demandnya ini ada di harga 6370. Dan demand yang lama kemarin itu ada di bawah, yaitu di harga 6000. Jadi ketika dia bergerak turun kencang seperti ini ya, turun kencang seperti ini, dan ketika dia berusaha untuk retrace-nya itu bukan retrace yang candlenya mengecil atau enggak dia pelan-pelan gitu ya, bukan seperti itu retrace-nya. Retrace-nya itu malah dia membuat rally based rally atau enggak rally demand dan sebagainya. Contohnya itu yang terjadi seperti ini. Dia membuat rally ya. Dia membuat rally kenaikan. Kemudian apa yang terjadi? Dia membuat area demand di sini. Ya, dia membuat area demand di sini. Ketika demand-nya jadi, harga kemudian rally lagi. Dan ketika rally ini jadi, harga membuat demand lagi di sini. Dan ketika demand ini jadi, harga kemudian rally lagi di sini. Nah, jadi bisa dilihat bahwa pergerakan euronya ini bukan seperti koreksi ya, bukan seperti apa ya bahasanya ya, kompresi bukan, lalu dia membuat koreksi juga sepertinya bukan. Karena kalau dilihat pergerakan jika seperti ini, yang dimana dia membuat rally based rally terus seperti itu kenaikannya, maka menurut saya pribadi ini bukanlah koreksi, lebih tepatnya itu harga kembali lagi ke keadaan semula ya. Karena sekali lagi harga turun ini karena adanya news yang kemarin, karena ada berita kemarin yang dimana semua market itu kaget, dan sekarang harga perlahan pulih untuk kembali lagi ke kondisi normal. Kondisi normalnya sekarang adalah itu ada di harga 7.400 atau nggak di 7.300 ya di sini, dari titik awal sebelum harga itu drop. Menurut saya sih untuk sekarang Euro USD kemungkinan masih bisa bergerak naik lagi, target sampai di 7.300. Tapi karena sekarang harga sedang berada di area yang cukup penting, yaitu di angka 6870 ya. Per video saya buat sekarang sih harga sudah pernah lewat ya, dan harga sekarang bermain-main di antara ini. Untuk struktur kita untuk ambil posisi buy sekarang secara time frame H1 kita tidak ada
konfirmasi untuk area demand di bawah ya. Area demand kita pun sebenarnya demand H4 yang kita pakai tadi ya. Dan kalau dilihat teman-teman, apakah di sini dia membentuk seperti wedge? Ya bisa juga ya, karena per video saya buat sekarang ini harganya masih running ya. Apakah di sini dia membentuk struktur wedge ya? Pricing wedge bisa aja ya, bisa aja seperti ini. Dan jika benar seperti ini, maka kemungkinan harga ketika dia break ke atas ya, kena ini kemudian dia turunnya kemungkinan dia hanya mengambil struktur demand yang ada di 66370, dan ketika dia ngambil 6370 kemungkinan dia akan melesat naik sampai ke 7300. Sama halnya dengan apa yang terjadi di hari Jumat kemarin. Ketika dia ngebreak 6370, harga datang untuk retest area zona demand kita yang ada di bawah di sini sebelum akhirnya zona itu terbang, harga itu terbang melewati 6370 sampai di 6870. Dan jika harga itu berulang lagi dengan kondisi adanya wedge di time frame H1 ya, ini bisa aja wedge, bisa aja enggak ya, bisa terjadi bisa enggak sih. Dan jika benar demikian, maka kemungkinan jika dia break wedge ya, ngebreak pricing wedge-nya dengan harga sudah melewati 6870, kemungkinan harga itu akan mengejar area demand H4 yang terbaru di sini ya, yang titik tengah itu ada di 6370. Jadi entah dia apakah akan datang retest cuma masuk segini aja atau masuk lebih dalam ataupun sampai di 6370, itu tergantung ya. Dan jika terjadi price action seperti yang kemarin yang dimana candle itu semakin kecil, ataupun jika harga datang retest ke area demand kita di sini dengan adanya pembalikan arah seperti bullish engulfing ataupun adanya hammer di bawah, maka itu bisa menjadi konfirmasi teman-teman untuk ambil posisi buy dengan target sampai di 7.300 ya, karena target kita saat ini sampai di 7.300. Karena kalau kita lihat berdasarkan hari ini kita sih nggak ada berita apapun ya, berita apapun berdasarkan kalender ekonomi nggak ada, tetapi kita tidak tahu nih apakah berita Credit Suisse dan juga Silicon Valley Bank itu apakah masih ada di dalam market atau tidak ya. Jika ketakutan market akibat adanya Credit Suisse dan juga Silicon Valley itu balik lagi ke market, maka orang-orang otomatis akan balik ke safe haven, yang dimana otomatis demand akan permintaan akan dolar akan naik sehingga aset resiko seperti euro akan turun, dan sehingga jika terjadi berita demikian lagi masuk ke market, maka semua area level yang sudah digambarkan kemungkinan tidak akan berlaku. Seperti itu ya, karena sekali lagi berita seperti itu kita tidak ada yang tahu ya, benar-benar kita nggak ada yang tahu. SVB bangkrut kita juga nggak ada yang tahu beritanya. Credit Suisse yang tiba-tiba anjlok kita juga nggak tahu beritanya, yang dimana euro itu sangat berdampak gitu kan ya. Jadinya teman-teman harap berhati-hati aja, yang penting ya, yang penting ikuti struktur marketnya dan ingat pasang stop loss aja supaya teman-teman tidak terkena yang namanya morat-marit market ya, bahasanya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian Euro USD selanjutnya. Bye-bye.